Bukan Trent, lawan paling tangguh Rafael adalah Reece James. Bintang AC Milan Rafael menyebut bekanan Chelsea Reece James sebagai lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi. Milan dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan performa. Mereka pun akhirnya bisa berlaga lagi di Liga Champions dan meraih Scudetto. Musim lalu, mereka masuk grup neraka di Liga Champions. Salah satu lawannya saat itu adalah Liverpool. Musim ini mereka masuk grup yang bisa dikatakan relatif mudah, tapi salah satunya adalah lawan kelas berat yakni Chelsea. Saat AC Milan menghadapi Liverpool di matchday pertama grup tersebut, Rafael tentu saja harus berhadapan dengan Trent Alexander-Arnold. Duel ini dilangsungkan di Anfield. Hasilnya, Liverpool keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Saat itu Leo juga tak main full 90 menit. Kemudian yang terbaru, Milan bertandang ke markas Chelsea di matchday 3 grup E. Hasilnya, Leo dan kawan-kawan dipermak 3 gol tanpa balas. Usai Milan dibekuk oleh Chelsea, Rafael mengutarakan pujiannya kepada Reece James. Ia memujinya sebagai bek yang jempolan dan lawan tertangguh yang pernah dihadapinya. James adalah pemain yang bagus. Ia ada di sekitar saya dan di mana-mana pada saat yang sama. Ia mengatur waktu larinya dengan sangat baik. Bukannya pada Sport via gol. Saya hampir tidak berbicara tentang pemain lawan, tetapi orang ini sebenarnya yang paling sulit yang pernah saya hadapi. Saya pikir, ia juga mencetak gol melawan kami dan itu adalah sesuatu yang tidak Anda dapatkan dari setiap bek. Seru Leo. Kekalahan lawan Chelsea ini membuat langkah AC Milan untuk lolos dari grup E jadi agak berat. Mereka sekarang meraih 4 angka saja dari 3 laga. Poin mereka sama dengan Chelsea dan tertinggal 1 poin dari RB Salzburg. Dinamo Zagreb juga tertinggal 1 angka saja. Salah langkah di 3 laga tersisa, kans Milan lolos ke fase knockout bisa sirna. Rafael lantas berpesan pada rekan-rekannya agar tak menghiraukan hal tersebut dan fokus untuk memberikan yang terbaik di laga-laga UCL yang tersisa di fase grup musim ini. Kami hanya harus fokus dan finish di posisi yang baik sekarang karena persaingan tidak pernah diharapkan jadi mudah. Kami tergelincir dan kami tidak akan membiarkan itu menahan kami. Kami akan bekerja lebih keras untuk pertandingan berikutnya, tegas Leo. Laga AC Milan versus Chelsea dipimpin wasit asal Jerman. Wasit Jerman Daniel Siebert dan Marco Fritz untuk VAR telah ditugaskan untuk pertandingan Liga Champions AC Milan versus Chelsea. Sementara Juventus mengunjungi Maccabi Haifa di bawah pengawasan Antonio Machuelhas dari Spanyol. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Rabu dini hari saat kedua klub Italia ini melanjutkan babak keempat fase grup Liga Champions. Milan akan coba mengusung misi balas dendam setelah kekalahan 3-0 di Stamford Bridge dan sekarang menyambut Chelsea di San Siro. UEFA telah menugaskan wasit Siebert untuk pertandingan ini dibantu oleh John Zidel, Rafael Voltin, dan ofisial keempat Daniel Schleger. Tim VAR juga orang Jerman Marco Fritz dan asistennya Harm Osmers. Hanya satu tim Italia yang pernah kalah dalam pertandingan yang dipimpin oleh Siebert, yakni Inter di kandang Real Madrid pada September 2021. Rekor wasit Jerman itu dalam memimpin tim Serie A di UCL adalah 6 kemenangan, 3 imbang dan 1 kalah. Siebert sebelumnya pernah memimpin laga AC Milan yakni pada Desember 2020 dalam kemenangan tandang Milan 1-0 di Liga Eropa atas Sparta. Meski demikian, tidak ada satupun tim Liga Inggris yang pernah mengalami kekalahan di Liga Champions saat wasit Daniel Siebert memimpin. Adapun laga ini adalah pertandingan pertamanya memimpin pertandingan Chelsea. Pertandingan big match antara Milan versus Chelsea akan berlangsung pada hari Rabu nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion San Siro. Tiga pemain ex-akademi PSG yang cocok diajak Yacine Adli menyusulnya gabung AC Milan.
Sejumlah pemain ex-akademi Paris Saint-Germain mungkin cocok untuk diajak Yashin Adli menyusul langkahnya gabung AC Milan. Karir sepak bola Yashin Adli saat ini diketahui memasuki babak baru dengan statusnya sebagai pemain anyar di skuad AC Milan. Adli diyakini tetap memiliki masa depan cerah, sebab kualitas permainannya kerap disebut mirip gelandang legendaris Prancis Zinedine Zidane. Sepertinya, Adli hanya butuh waktu buat beradaptasi dengan iklim sepak bola Italia hingga nantinya dipercaya menjadi pemain utama. Sembari menunggu, Adli rasanya bisa mengajak beberapa pemain lain di luar sana yang sama-sama berstatus ex-akademi PSG untuk mengikuti langkahnya gabung AC Milan. Kami lantas coba mengulik siapa-siapa saja pemain ex-akademi PSG yang cocok diajak Adli buat menyusulnya hijrah ke AC Milan. Moussa Dembélé, penyerang yang kini merumput bersama Olympique Lyon, dahulu memang pernah menimba ilmu sepak bola bersama akademi PSG, tepatnya dari 2011 sampai 2012. Setelah petualangan panjang di beberapa klub seperti Fulham, Celtic, dan Atletico Madrid, Dembélé sekarang tampaknya cukup mantap kualitas karirnya. Musim lalu, Dembélé tampil begitu sangar mengisi lini depan Lyon, menghasilkan total 22 gol dari 36 kali kesempatan bertanding. Bila menengok data transfer market, harga pasaran pemain berusia 26 tahun tersebut saat ini cukup murah, hanya 18 juta euro saja. Christopher Nkunku. Bila nama Moussa Dembélé terlihat kurang mentereng, Yashin Adli mungkin bisa mengajak penyerang lain yang masih sama-sama berstatus sebagai ex-akademi PSG, yakni Christopher Nkunku. Kualitas karir Nkunku belakangan memang tampak begitu mentereng bersama salah satu klub Liga Jerman RB Leipzig. Ia tampil luar biasa, bahkan sanggup mencuri perhatian publik pecinta sepak bola lewat aksi-aksinya yang tajam menjebol gawang lawan. Musim lalu, pemain yang pernah membela PSG dari level junior hingga senior ini mencetak total 31 gol dalam berbagai ajang buat Leipzig. Namun, tentu tidak mudah mengajak Nkunku, sebab sang pemain sekarang banyak diincar oleh klub-klub top Eropa. Selain itu, Milan rasanya bakal sulit memenuhi biaya penebusan Nkunku. Ya, harga pasarannya cukup mahal, menyentuh angka 80 juta euro. Moussa Diaby. Lulus dari akademi PSG pada 2018, Moussa Diaby selalu kesulitan untuk mendapat kepercayaan bermain di tim utama. Paling mentereng catatannya di musim 2021-22 lalu, yang total menghasilkan 17 gol dan 14 assist dalam berbagai ajang membela Leverkusen. Biasa menempati posisi winger, Diaby rasanya cocok bila diajak Yashin Adli untuk menyusul langkahnya gabung AC Milan. Apalagi Milan memang butuh winger baru buat mengatasi dua permasalahan sekaligus, yakni meningkatkan kinerja penyerangan winger kanan, serta mencari pengganti Rafael yang diisukan bakal segera pindah klub.